Em, Hari ini aku mau sharing nih. Agak takut-takut juga nih aku sebenarnya tiap dapat giliran sharing. Tapi intinya hari ini aku mau sharing, aku mau membawa topik judulnya Ready, Set, Run, tapi pakai tanda tanya gitu ya. Jadi sebenarnya ya aku mau Slido dulu sih, bentar. Apa Slido aja ya? Kita berapa orang sih? Nggak apa lah ya, Slido aja lah ya guys. Slido, Hmm, Slido. bentar ya. Mana Slido aku tadi? Nih guys, tadi slide-nya aku hide. Soalnya aku kayak, aku kira bisa Q&A aja gitu. Slido tapi pertanyaannya cuma tiga. Karena Slidoku nggak premium. Jadi ya udahlah ya. Biar kita ada topik pembukanya juga. Sebentar. Bentar ya. Aku stop share dulu. Aku buka Slidonya. Belum di start kan? Tuh. Hmm. Nah, tadi udah pada scan belum? Ininya. Aku share lagi Sudah. ya. Udah ya. Soalnya aku mau ganti. Dia kodenya 2493852. Ya, ya, present. Nah, oke guys, udah kelihatan belum pertanyaan pertamanya? Nih, boleh deh di-scan di layar aja. Oke, pertanyaan pertama, menurut kamu apakah dalam sehari 24 jam itu cukup? Kayaknya udah ada satu, oh, dua yang menjawab. Oh, benar. Oke, tiga orang yang join. Ada lagi, mungkin ada yang menjawab kurang, ada yang jawab kadang cukup, kadang enggak. Baru tiga orang, yang lain pada mau join nggak? Oke, kadang cukup, kadang kurang. Ada yang jawab cukup, nggak ada ya? Bentar ya guys, saya noob. Cara next, oh ini dia. Udah ya, aku next atau ada lagi yang mau jawab? Ya udah aku next ya. Nah, ini pertanyaannya esai. Kalau belum cukup atau kurang, apa yang menurut kamu bikin kurang waktu? Istirahat, break, tidur, capek. Ya, terlalu banyak list yang harus dikerjakan kayaknya nih. Butuh kumpulin energi, karena butuh kumpulin energi. Banyak yang harus dikerjain nih kayaknya. Lelah, mau tidur. Oke guys, thank you. Jadi tadi jawaban pertama, apakah 24 jam sehari cukup? Ada yang jawab kurang, ada yang jawab kadang cukup, kadang enggak. Terus apa yang bikin kurang waktu? Kebanyakan kayaknya jawabnya tidur, istirahat, butuh kumpulin energi, banyak yang harus dikerjain. Oke guys, pertanyaan terakhir. Kalau ada waktu lebih, mau dipakai buat apa? Bobo. Bobo, tidur, turu.
jalan-jalan, santai. Emang sekarang nggak santai ya? Ya berarti nggak ya? Bengong. Oke guys, udah ya. Ya udah itu sedikit intro sih teman-teman. Jadi sebenarnya ada lagi nggak yang mau jawab? Udah ya, udah habis juga sih. Ini kayak masih ada one participant is typing. Masih ada kah yang jawabannya belum terrecord? Udah ya, ya udah. eh ya udah guys. Jadi sebenarnya sharing aku itu diawali dari perenunganku yang kayak mungkin nggak tahu sih, aku nggak tahu ya imageku di mata teman-teman itu kayak gimana. Cuman apakah kalian melihatku sebagai orang yang sibuk, banyak kegiatan atau enggak? Nah, cuman mm, sejak ke Jakarta, aku tuh ngerasa kalau ya sibuk aja. Emang waktu 24 jam sehari itu nggak cukup. Sampai aku tuh pernah ada di momen dimana aku agak stres gitu. Terlalu banyak lah hal-hal yang ada di kepalaku yang harus dikerjain. Jadi aku tuh sampai yang kayak melalui hari Sabtu Minggu itu pun nggak enjoy karena menurutku ada checklist-checklist yang harus dikerjain aja gitu. Jadi kayak Sabtu bukan istirahat, Minggu bukannya istirahat, tapi kadang mikirin sekolah Minggu lah, mikirin aku belum ngurusin ini dan itulah. Jadi keseharian hidupku tuh cuman dipakai untuk memenuhi checklist-checklist yang kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan in general ini, memang dunia ini tuh menjadi semakin fast-paced aja sih, teman-teman. Jadi, kalau dulu misalnya buat kirim eh, pesan gitu ya, kita harus pakai burung merpati, misal. Habis itu ada kurir pos gitu. Terus sekarang yang ya kirim pesan yang awalnya berhari-hari, jangan-jangan berbulan-bulan, sekarang cuman bisa terkirim dalam waktu 1 detik lah lewat WhatsApp gitu ya. Nah, terus kalau di kantor juga di ya kantor gitu ya. Dulu tuh orang-orang kantorku tuh bilang gini, kalau dulu tuh kita meeting harus ketemu offline. Jadi untuk ketemu offline itu pun PR gitu ya, harus yang kayak booking ruangan meeting, belum lagi kantor BCA kan banyak ya, ada tersebar di beberapa tempat gitu ya di Jakarta. Belum lagi kalau orang-orangnya nggak ada gitu ya di satu tempat yang sama, itu pun harus mikirin gimana cara ngumpulin si A, si B, si C ke satu ruangan meeting yang sama gitu ya. Nah, terus hal-hal ini itu udah ganti culture-nya, jadi ya udah kalau mau meeting apalagi jauh ya udah pakai Teams aja gitu. Jadi nggak usah repot-repot mikirin em, mikirin tempat gitu ya. Bahkan buat gosip penyebaran informasi ya. Dulu ya kita harus bisik-bisik sama temen, sekarang lewat sosial media dalam beberapa menit pun semua informasi-informasi yang banyak itu tuh udah bisa kita akses gitu ya. Jadi memang apa yang ada sekarang itu diharapkan atau ya bisa jadi ketika awal dibuat itu spiritnya adalah mempermudah hidup kita gitu kan. Nah, tapi sebenarnya iya, balik lagi ke perspektif gitu ya. Kayak misalnya kalau dulu di kantor tuh aku kan harus meeting offline. Nah, kata teman-temanku tuh project yang di-handle lebih sedikit, jadi mereka lebih fokus. Nah, sekarang karena apa-apa itu segala sesuatunya bisa lewat Teams aja, nah itu membuat project yang harus di-handle oleh satu orang tuh jadi kayak nambahnya sangat banyak gitu. Dulu kayak paling cuman bisa handle 2-3 project, sekarang bisa per orang bisa 10 gitu. Jadi naiknya lebih dari 100%. Nah, di satu sisi memang itu membuat ya mempermudah hidup kita buat kita jadi lebih produktif gitu ya. Tapi sebenarnya jadi banyak distraksi-distraksi yang timbul tuh karena kita nggak fokus ke satu project, udah harus ngerjain yang lain gitu. Kebanyakan informasi dan banyak banget jadinya hal yang harus dikerjain dalam satu waktu. Nah, sebenarnya kita itu kan tiap-tiap orang itu kan aku nggak tahu ya. Aku rasa sih kita semua pada punya tujuan gitu. Mungkin sekarang Olive lagi sekolah jadi chef gitu ya. Terus mungkin Kak Abes juga lagi mikirin usahanya. Kak Tari lagi menggapai cita-cita bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi semua orang itu sebenarnya punya tujuan masing-masing. Nah, tapi sebenarnya di tengah-tengah perjalanan kita menuju tujuan, ya kalau di sini nggak tahu lah dia ini sebut saja namanya Budi gitu ya. Si Budi ini sebenarnya pengennya jadi astronot gitu. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan dia
menuju tujuannya untuk menjadi astronot, datanglah whirlwind, whirlwind, badai-badai topan kehidupan ya, termasuk kata-kata warga yang kayak, kok belum beli rumah, udah umur sekian, kok belum nikah. Terus belum lagi kata-kata influencer yang gampang banget kita konsumsi lewat media sosial. Itu ya kayak, lo tuh udah umur 25, harusnya lo tuh udah punya 100 juta sebelum umur 25, kayak gitu ya. Nah, banyak distraksi-distraksi kehidupan yang padahal sebenarnya ya bisa jadi nggak relevan gitu loh sama tujuannya Budi buat jadi astronot. Buat dia jadi astronot, mungkin dia nggak punya rumah karena dia mau jadi astronot gitu ya. Buat jadi astronot juga dia nggak mungkin nggak butuh nikah gitu karena ya nggak ada hubungannya nikah dan jadi astronot. Jadi sebenarnya apa ya, dalam kondisi atau dalam keadaan dalam perjalanan kita mencapai tujuan kita tuh banyak distraksi-distraksi kehidupan yang mungkin salah satunya tuh disebabkan juga oleh mudahnya informasi-informasi yang kita terima gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, dari distraksi-distraksi itu ya, misalnya kan si Budi ini mau jadi astronot. Si Budi ini mau jadi astronot, mungkin step-step yang harus dia tempuh adalah dia harus sekolah yang benar ya. Sekolahnya pun di jurusan tertentu gitu ya. Mungkin jurusannya bisa jadi aerospace engineering. Terus setelah S1 dia harus S2, harus ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya ada langkah-langkah untuk menuju dia menjadi astronot. Nah, tapi karena banyak distraksi itu, distraksi-distraksi ini tuh menambah to-do list yang nggak relevan dalam perjalanan Budi menjadi astronot gitu ya. Nah, hal ini menyebabkan banyak banget tuh jadinya si Budi harus sekolah iya, harus beli rumah iya, harus ngumpulin 100 juta iya, harus cari istri iya juga gitu. Jadi kebanyakan harus ini, harus itu, jadi si Budi tuh kayak jadinya gue harus apa. Nah, mungkin aku sharingnya nggak panjang ya teman-teman. Dari hasil ya nggak tahu lah dari apa yang aku renungkan buat diriku sendiri. Sebenarnya yang pertama untuk biar kita nggak stres gitu ya kebanyakan harus begini dan harus begitu. Sebenarnya yang pertama kita tuh harus mendefinisikan goals kita gitu ya. Tujuan orang lain itu bukan berarti sama dengan tujuan kita. Ada orang lain yang ya pengen punya uang 100 juta sebelum umurnya 25. Ada orang yang kayak Budi maunya jadi astronot. Ada orang yang mau jadi istri yang baik misalnya. Ada ya gitulah. Intinya semua orang itu punya tujuannya masing-masing dan supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, tentunya kita harus tahu dulu tujuan kita tuh sebenarnya apa. Nah, kalau belajar dari Alkitab gitu ya, Yesus itu ya ini di Yohanes 6 ayat 15 lah. Jadi di situ tuh konteksnya adalah Yesus itu habis memberi makan 5.000 orang ya. Nah, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus itu malah kabur gitu ya. Dia sembunyi, dia pergilah, dia menyingkir ke gunung gitu, seorang diri, karena dia tahu di situ orang-orang yang banyak yang habis dia kasih makan itu mau menjadikan dia raja. Nah, karena di sini tujuan Yesus itu bukan jadi raja seperti yang diharapkan orang-orang gitu ya. Dia memilih untuk mengambil jalan yang menuju tujuan dia gitu. Dia nggak mempedulikan distraksi atau harapan orang lain gitu. Karena dia sebenarnya tahu, oh dia udah punya tujuannya sendiri kayak gitu. Nah, jadi untuk mengeliminasi atau sebelum kita langkah menuju tujuan kita, yang pertama kita harus tahu dulu nih tujuan kita apa kayak gitu. Nah, yang kedua sebenarnya kita harus tanya, kita harus nge-challenge diri sendiri dan juga kita juga harus nyocokin gitu ya apakah tujuan kita ini sesuai sama kehendak Tuhan gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan refleksi ini kita bisa tanyain dulu ke diri sendiri. Kenapa sih kamu pengen mencapai tujuan itu? Nah, terus apakah tujuan yang mau kamu capai itu sesuai nggak sih sama kehendak Tuhan? Nah, terus yang paling penting, yang salah satu yang penting juga, itu adalah apa yang perlu kita korbankan untuk mencapai tujuan itu, kayak gitu. Nah, contoh misalnya tadi si Budi mau jadi astronot. Kalau dia mau jadi astronot, tentunya dia harus punya banyak waktu ya buat belajar, mungkin mengejar beasiswa, mungkin dia harus cari karir yang mendukung dia jadi astronot. Bisa jadi dalam perjalanannya menuju astronot, dia jadi nggak punya waktu tuh buat ngumpulin 100 juta di usia 25, nggak punya waktu buat pacaran, kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang harus dia korbankan
supaya dia bisa menjadi astronot gitu ya. Nah, ketika kita udah memilih goals dan tujuan kita tuh apa, kita pun harus men-challenge, maksudnya kita harus mempertanyakan lah, tadi ya, kenapa sih kita pengen ke situ, sesuai nggak sama kehendak Tuhan, dan juga apa aja sih yang perlu kita korbankan, kalau memang kita mau fokus menggapai tujuan itu. Nah, jangan sampai jalan yang kita sangka menuju tujuan itu ternyata membawa kita ke tempat lain gitu. Jadi itu sih, jangan sampai karena misalnya nih Budi maunya jadi astronot, tapi dia juga greedy gitu ya, hal-hal lain yang jadi distraksi-distraksi itu dia pengen raih juga. Dia harusnya belajar buat jadi astronot, malah dia pengen, ya dia karena peer pressure gitu ya, dia malah pacaran mulu gitu. Nah, mungkin di posisi Budi yang tiba-tiba cari pacar padahal sebenarnya tujuannya adalah jadi astronot, ya itu nggak salah karena ya dia mau, nggak tahu ya, biar dia nggak kalah misalnya sama orang lain, atau ya dia biar sama gitu kayak teman-temannya yang lain. Nah, tapi padahal dengan waktu dia dihabisin buat pacaran itu, dia jadinya nggak mencapai goals dia yang utama, yaitu menjadi astronot kayak gitu. Jadi ya di perjalanan kita atau kayak ketika kita mau berjalan menuju tujuan kita harus sadar dulu apa aja sih yang perlu kita korbankan supaya kita benar-benar bisa fokus ke tujuan tersebut. Kayak gitu sih. Nah, terus setelah kita punya tujuan, kita bertanya sama diri sendiri juga, dan sama Tuhan gitu ya, apakah tujuan ini sesuai atau tepat atau enggak gitu ya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah harus fokus sama tujuan kita gitu ya. Nah, di sini itu juga aku pengen meng-highlight gitu ya, jangan sampai kita tertipu urgensi. Ada hal-hal yang kelihatannya urgent, tapi sebenarnya itu nggak mendukung kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, terus kita juga harus tanya, ini tuh urgensi orang lain atau urgensi kita. Nah, ini sebenarnya kalau aku ya, aku sering mengalami ini di kantor. Jadi kalau di kantor itu kan pasti aku punya project gitu ya. Misalnya aku udah dikasih nih 10 project. Nah, ternyata di tengah-tengah jalan aku mengerjakan project itu, ada orang lain dari unit kerja lain misalnya gitu ya. Mereka pengen dibantu juga. Mereka punya target juga gitu ya. Kemudian mereka meminta bantuanku untuk mencapai target mereka. Nah, apakah aku salah ketika aku membantu mereka? Enggak. Tapi tetap aku harus fokus. Aku nggak boleh lupa kalau sebenarnya targetku adalah menyelesaikan 10 proyek ini. Itu. Dan ketika aku membantu orang lain itu, ya udah ini itu bisa nggak aku membantu dia tanpa mengorbankan urgensi aku sendiri. Kayak gitu sih. Nah, jadi sebenarnya mm, apa ya teman-teman, ketika kita udah punya tujuan dan kita bisa fokus ke situ, di tengah-tengah jalannya ketika kita udah mengambil langkah-langkah ke situ, dan kita memutuskan untuk melakukan side quest atau melakukan hal lain yang mendukung orang lain, kita tuh nggak boleh lupa lah sebenarnya sama tujuan kita tuh apa. Nah, mungkin kalau konteksnya dalam hal rohani gitu ya, makanya kita butuh waktu saat teduh kayak gitu, karena mungkin apa ya, ya tujuan kita semuanya adalah segambar dan serupa dengan Yesus gitu kan. Nah, dalam keseharian kita tuh udah merenungkan belum sih apa sih sebenarnya tujuan yang Tuhan mau dari hidup kita, apa sih sebenarnya yang kita pengen lah itu. Nah, terus juga kita harus mengurangi informasi tidak relevan yang masuk ke hidup kita ya kan. Jadi contoh tadi Budi mau jadi astronot, tapi gara-gara one day dia nonton misalnya kontennya Timothy Ronald, dia jadi kayak, wah gila, gue harus investasi ke ini dan itu, gue harus masuk ke kripto sekarang gitu ya, jangan sampai telat. Nah, itu sebenarnya mendistraksi Budi dari tujuannya untuk menjadi astronot gitu ya. Nah, bukan berarti ngelihat kayak gitu tuh salah, tapi balik lagi kita harus mengingat sebenarnya tujuan besar kita tuh apa. Jangan sampai kata-kata orang lain, jangan sampai pandangan-pandangan orang lain itu mendistraksi kita dari tujuan kita yang sebenarnya. Tuh, jadi kita boleh mengurangi informasi tidak relevan yang masuk ke hidup kita kalau memang kita ngerasa informasi-informasi ini membuat kita malah tidak produktif dan malah mungkin menjauhkan kita daripada tujuan kita tadi. Kayak gitu. Nah, terus
mengubah FOMO. FOMO itu tahu nggak ya teman-teman? FOMO itu adalah fear of missing out menjadi JOMO. JOMO adalah joy of missing out. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang masih muda banget, nggak tahu sih, yang Gen Z lah, Gen Z ya. Kalau sekarang kan juga banyak orang ya, mungkin ini buat aku sendiri, kayak ya jalan-jalan ke sini dan ke sana misalnya. Terus kayak kalau misalnya sehari aja nggak buka sosmed, terus aku ketinggalan nih berita viral. Jadi kalau teman-temanku ngomongin yang viral, aku nggak tahu. Terus aku kayak ngerasa, ih gila gue tua banget gitu ya. Padahal sebenarnya ketika aku nggak buka sosmed ya aku kerja gitu. Yang mana lebih benar ya untuk membawaku untuk mencapai tujuanku ketimbang scroll-scroll sosmed. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang udah populer istilah fear of missing out, mungkin kita pun harus menerapkan supaya kita JOMO gitu, joy of missing out. Jadi kalau orang lain lagi ngobrolin yang viral kita nggak tahu, kita bisa kayak, oh nggak apa-apa, berarti waktuku dipakai untuk hal lain yang lebih produktif kayak gitu. Mungkin itu. Nah, sama ini sih, you should only go fast if you already know the right direction. Biasanya kalau aku nggak tahu ya, tadi kan waktu di survei awal, aku nanya ya, kalau misalnya ada waktu lebih mau dipakai buat apa? Pada jawab istirahat kayak gitu. Nah, em, mungkin teman-teman bisa bertanya juga gitu ya sama diri sendiri, apakah terlalu banyak tanggung jawab yang teman-teman ambil di saat ini gitu ya, sampai teman-teman tuh buru-buru gitu sebenarnya. Jangan sampai hal-hal atau keputusan-keputusan yang kita buat secara buru-buru itu ternyata bukan keputusan-keputusan yang membawa kita ke tujuan kita gitu. Jangan-jangan keputusan-keputusan atau kayak semua checklist-checklist yang eh, kita tambahkan ke hidup kita itu ternyata menuju ke arah yang lain gitu. Nah, itu perlu direnungkan juga. Kita itu baru bisa mikirin speed kalau kita udah tahu kita mau perginya kemana. Jangan sampai kita ya udah yang penting kenceng kenceng kenceng, yang penting udah ini, yang penting udah itu. Padahal sebenarnya arahnya itu salah semua gitu. Jadi kita malah nggak sampai ke tujuan kita, ya kita kenceng sih, tapi nggak tahu kita perginya kemana. Kayak gitu sih. Oke, sama ini adalah prinsip Pareto gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu tujuan kita apa, kita tahu dong pasti step-step kita untuk mencapai tujuan itu apa. Nah, tadi ya ketika dalam perjalanan kita mencapai tujuan kita itu bisa jadi di tengah-tengah jalan ada urgensi-urgensi orang lain yang perlu kita tolongin juga gitu ya. Nah, em, ini kalau di kantor juga lagi ya, kayaknya hidupku banyak di kantor ya teman-teman, tapi ini adalah hal yang sering disampaikan oleh bosku. 20% effort kita itu sebenarnya menentukan 80% result yang akan kita dapatkan kayak gitu. Jadi kita perlu fokus ke 20% itu aja atau 20% yang jadi penghambat kita untuk mencapai tujuan kita. Kita fokus untuk menyelesaikan 20% itu aja supaya kita bisa mendapat 80% result. Jadi effort yang banyak sisanya yang 80% ini itulah baru kita bisa bagi-bagi buat nolongin orang dan lain-lain. Ya intinya kalau misalnya nih Budi mau jadi astronot gitu ya, ya udah sebenarnya Budi itu cukup mengalokasikan 20% waktunya untuk fokus dan sungguh-sungguh sama tujuan dia untuk jadi astronot itu, baru 80% sisa waktu dia bisa pakai buat yang lain, buat hobi, buat nolongin orang dan lain-lain. Tapi 20% dari waktunya itu harus benar-benar difokusin untuk mencapai tujuan dia menjadi astronot. Kira-kira itulah Pareto Principle ini itu. Nah, terus yang keempat adalah dan yang tidak boleh dilupakan itu adalah kita harus belajar istirahat tanpa merasa bersalah. Em, ini lagi viral juga ya teman-teman di sosmed, kayak ada orang yang bilang gini, kalau mau hidup tenang di Indonesia, umur 21, 22 itu harus lulus kuliah. Umur 27 misalnya harus merit. Umur 30 udah harus punya mobil gitu ya. Terus dan lain-lain panjang lah. Ada stigma-stigma sosial kita harus begini dan begitu. Nah, jangan sampai kita sibuk ya tadi ya biasanya kan kita punya cita-cita pribadi, tapi kita juga sebagai manusia gitu ya mungkin gampang untuk terjerumus ke dalam apa ya pemenuhan stigma sosial atau kayak kita gampang terjerumus
kepada urgensi orang lain untuk memenuhi ego kita gitu ya. Nah, itu mengakibatkan ya tadi misalnya nih Budi pengen jadi astronot, tapi ada peer pressure yang membuat dia, oh aku harus nikah nih sebelum umur segini, aku harus punya 100 juta, aku harus beli rumah gitu ya. Nah, itu kan menambah to-do list ya dalam hidup Budi. Di luar dari dia harus belajar tuh jadi astronot. Nah, urgensi-urgensi yang nggak relevan itu bisa jadi mengorbankan waktu istirahat dia. Sampai dia tuh kadang ngerasa, bisa jadi dia ngerasa kalau dia ada waktu istirahat, daripada istirahat, harusnya dia ngerjain yang lain gitu. Jadi terjebak dalam false productivity. Nah, jangan sampai kita seperti itu, karena em, sebenarnya istirahat yang cukup itu adalah bentuk kita untuk menghormati bait Allah, yaitu diri kita sendiri, dan juga ya menghormati diri kita sendiri gitu ya. Nah, bahkan Yesus aja di sini juga ya di Markus 6 ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi murid-murid Yesus itu sibuk pelayanan, sibuk ngurusin orang, sampai mereka sendiri nggak sempat makan gitu. Bahkan Yesus itu menyuruh mereka untuk istirahat. Jadi jangan sampai kita terjebak ke dalam false productivity. Tetap teman-teman istirahat yang cukup gitu ya, istirahat yang cukup, dan jangan sampai terlalu stres, jangan sampai terlalu ke pressure. Kita harus mencapai tujuan tersebut. Yang penting kita udah tahu kita mau kemana, kita bisa mengeliminasi distraksi, dan kita tahu kita berjalan ke tujuan yang benar with our own pace. Mungkin hmm, itu sih teman-teman dari aku. Jadi tadi ya balik lagi ke Slido di awal. Kalau misalnya teman-teman ngerasa 24 jam sehari itu belum cukup, mungkin teman-teman bisa bikin dulu. Maksudnya sebenarnya apa sih yang teman-teman mau capai dalam 24 jam itu? Teman-teman bikin mungkin list down dulu, ditulis boleh gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang pengen teman-teman capai dan bagaimana cara membagi 24 jam tersebut. Mungkin pasti nggak sempurna lah ya. Aku pun sebenarnya struggling banget juga sih sama ini. Tapi sebenarnya dengan kita ngelis apa aja tujuan kita itu dan kita get back, ya kita renungin lah tiap hari gitu ya, mungkin beberapa hari sekali juga udah cukup gitu ya, itu membuat kita bisa mengeliminasi ya mengeliminasi distraksi-distraksi yang tadi ya sebenarnya tidak berkontribusi dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan itu, kayak gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang merasa 24 jamnya nggak cukup, di list down dulu prioritasnya, terus dibikin tuh kira-kira apa aja yang perlu teman-teman capai untuk mencapai tujuan itu. Nah, dalam teman-teman menjalani keseharian, hal-hal yang nggak penting itu, ya bolehlah tidak dilakukan atau jadi opsional lah. Kalau sempet aja baru dilakuin. Mungkin itu. Jadi pengen apa ya, pengen remind aja ke teman-teman bahwa tujuan orang lain itu nggak selalu sama sih sama tujuan kita, dan what matters is ya kita tahu kemana arah kita berjalan, entah dengan pace yang cepat atau pace yang lambat. Yang penting kita arahnya bener. Oke, kira-kira itu aja dari aku, guys. Gimana ya closingnya? Sebenarnya ada sih pertanyaan. Mungkin sebelum aku membuka pertanyaan, nggak tahu ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing. Atau kita foto dulu. Boleh deh.